Selamat datang di podcast. Gak jelas. Oke, malam ini sudah ada teman-teman gua, brother dan sister, yang malam ini kita bakal ngebahas tentang apa, guys? Nah, hubungan reproduksi Bukan hubungan itu. Yang lain. Yang bisa jawab? kita hidup hubungan makhluk dengan Tuhannya. Nah, berarti itu disebut dengan hablum minallah. Iya, tapi bukan itu jawabannya. Itu sangat melenceng sekali. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hubungan ideal itu tanda tanya dalam kurung. Apa itu maksudnya? Nggak pakai kutip. Kurungin. Ya udahlah, skip. Nah, di sini udah ada teman-teman gua. Yang pertama ada Alfi. Mana Alfi suaranya? Halo. Nah, oke. Itu Alfi, rumahnya jauh banget ya. Di Pantai Gading. Ini ada Dea Andi. Dea mana suaranya? Absen dulu. Halo guys. Oke guys. Siap. Oke, selanjutnya ada Junia nih. Jun, gimana Jun? Halo, Halo, gimana? gimana? Halo. Ngomong apa lu? Oke. Untuk yang akan memulai pembahasan kali ini, yang kita akan gali adalah cerita dari atau gibahan dari Alvin Najmi, betul? Betul. Oke, kepada Alvin Najmi, gue persilahkan untuk cerita yang lain. Mohon mendengarkan dan menyimak ya. Kalau ada buku, boleh untuk dicatat juga. Boleh. Oke. Siap. Siap guys. Kita kasih waktu buat Alfi. Langsung aja kali ya. Jadi kemarin tuh sempat punya teman kayak pacaran jarak jauh lah, intinya ada cowoknya itu udah kerjaannya menjanjikan lah, kalau emang menjanjikan. Pacarannya sih menurut yang aing tangkap, kalau cerita aing lihat tuh kayaknya drama banget gitu. Maksudnya kayak bukannya ngebandingin, ini nggak tahu emang hubungan aing yang apa ya, yang emang biasa-biasa aja flat, apa emang mereka yang drama banget, yang emang bucin banget gitu misalnya. Kalau gue kan sama-sama LDR nih, tapi gue tuh lebih kayak jarang banget komunikasi. Intinya jarang banget komunikasi, intinya kayak jarang lah PC atau kayak gimana. Sedangkan yang teman gue itu sering banget PC, terus udah ke tahap yang keluarga deket, udah kenal gitu, sampai ke tahap yang kemarin tuh mereka udah ukur cincin buat tunangan. Ya mungkin gue sih positif aja, oh mungkin cowoknya ini udah kerja, sedangkan cowok gue kan cuma mahasiswa gitu kan, satu angkatan. Jadi ya udah wajar-wajar aja. Cuman kan gue sampai di titik temen nanya, lo pacaran lama tapi keluarga nggak pernah kenal. Itu sih yang sering nusuk banget gitu kan, lo pacaran main-main atau gimana. Dia sering pertanyaannya kayak gitu kan. Terus sedangkan gue pernah lah, gue pribadi karena emang bekas orang tua, bisa bagi gue mengenalkan cowok ke orang tua itu bukan suatu hal yang mudah. Ya udah, terus belum kepikiran gue sampai ke titik yang jauh lebih itu juga. Terus di segi cowoknya juga kayak gimana ya dia juga bukan gak mau kenalin misalnya, tapi emang gue sendiri juga gak mau. Tapi yang gue aneh, kenapa orang teman-teman gue yang udah kenalin ceweknya ke keluarga cowoknya justru malah pada putus. Bahkan teman gue yang dekat banget ini, teman kuliah, udah mengukur cincin malah putus loh. Bahkan yang lebih nyarisnya lagi, yaitu udah sampai maksudnya si cowoknya itu sampai berhubungan badan dan hamilin ceweknya itu, dan ceweknya itu janda kebetulan di tempat dia sana kerjanya. Kebayang nggak sakit hatinya gimana? Pacaran udah lama, intens banget komunikasi. Yang bikin gue aneh banget tuh, intens banget komunikasi tuh, video call, telepon. Yang namanya kosannya dekat sama gue, tiap gue ke situ pasti lagi video call, makan sambil video call. Intinya gue risih banget, kadang gue haruskah apa-apa dilaporin gitu. Yang namanya LDR itu katanya komunikasi yang harus kenceng, tapi kok gue nggak gitu-gitu banget gitu. Tapi gue biasa-biasa aja. Gue justru bukan gue nyombongin, gue justru yang biasa-biasa aja
kok gue bisa gitu. Kadang di sisi lain ya lu pertanyain lah hubungan lo bener apa enggak gitu. Gue juga bingung emang hubungan yang bagus itu yang kayak gimana, atau kalian yang kayak gitu aja ujungnya sampai kayak gitu kan. Sampai kemarin-kemarin tuh dia berat badannya turun sampai 37 kilogram, karena emang gue ngebayangin sih udah kenal keluarga banget, udah sampai tukeran hampers gitu lah orang tuanya, tapi dia udah ngukur cincin, cowoknya tuh udah nge-screenshot mau pilih yang mana nanti aku bilang ke ibu. Dan dia kata Allah tuh punya aja jalan buat nunjukin oh dia bukan yang terbaik tuh. Terus dia malam banget, kenapa dia tak sampai tahu hubungan badan tuh, dia nelpon sekitar jam 1 lah, katanya gabut kan ya PC gitu fitness, katanya malam tiketnya mau di PC yang angkat cewek yang namanya dia sering manggil yang, mungkin ya dia bilang yang, terus ceweknya marah ngapain apa yang gitu ribut katanya. Terus akhirnya kan dimatiin tuh ceweknya, ditelepon, udah last kontak, HP-nya langsung gak aktif katanya. Terus pokoknya minjem HP temannya, WA, ininya HP-nya hilang, dramanya. Terus itu kok cewek yang nelpon, nggak tahu, aku nggak tahu, ini nggak tahu, intinya bilangnya HP-nya udah hilang dari semalam. Ya itu, tapi dia mikir aneh kali lah, orang dia marah-marah mungkin, tapi nggak tahu juga kan, bingung kayak gimana. Tapi besoknya dapat 2 hari ada nomor cewek WA kan dia yang nanyain lo kenapa yang nelfon kakak saya ke nomor cowoknya. Dia nanya cowok lu siapa namanya benar sama kayak cowok dia, pekerjaannya gini. Terus dia bilang orang dia itu udah kayak intinya dia tuh kerja tinggal di situ tuh bukan di asrama gitu, tapi tinggal di rumah si janda. Dia bilang saya itu janda tapi nggak punya anak kan. Oke. Tahan dulu. Jadi Ya. tokohnya itu di sini ada 3 orang. Yang pertama laki-laki itu, Si janda, yang kedua si janda itu selingkuhannya, yang ketiga itu pacarnya itu. iya. Ya, kok tadi saya dengar kayak yang sendawa ya Pak ya. Kenapa banget ya? Sumpah makanya gua itu sampai ngecek kan, karena emang drama banget. Terus sampai kayak didengerin, ini dia sampai ketahuan lah mereka, sampai akhirnya si ceweknya ngasih foto apa ya? Intinya dia kalau lagi tidur kayak gitu tuh foto. Terus dia bilang, tapi dia nggak mau langsung percaya dong si ceweknya ini, dia mau nanya baik-baik gini, pokoknya ngikutin alur drama cowoknya lah. Tapi dia ada yang ke si janda ini bilang, nanti kalau misalnya ada si cowoknya pulang ke rumah dia, PC ya mbak gitu ya, jadi dia PC kan, dia nggak ngaku aja kasih cowoknya. Dok dia pulang di PC sama si jandanya, ribut di situ kan, nggak bisa ngapa-ngapain dong, ribut di situ. Dia udah nggak bisa berkutik, akhirnya dia udahan. Awal sih dia mungkin karena ekspektasi dia yang tinggi karena mau nikah kayak gini, terus dia belum berani ngomong ke orang tuanya kalau kelakuan pacarnya kayak, taunya baik-baik aja gitu kan. Apalagi pekerjaan dia adalah pekerjaan yang gue nggak bisa nyebutin label sih, tapi bisa dibilang itu terhormat banget di kalangan kita orang tua. Pokoknya orang tua tuh banyak banget yang menggambarkan menantunya punya pekerjaan ini. Di institusi Menjadi pemerintahan sama lah. ibaratkan. Institusi pemerintahan. Apa? ASN. Oh iya. Ya ASN, tapi nggak ini ASN aja udah. Iya pokoknya. Nih gue sampai yang kemarin dia bilang intinya nggak, pokoknya seminggu itu dia break gitulah, tapi cowoknya masih ngotekin minta maaf, nangis, pokoknya PC tuh mereka saling nangis. Terus ceweknya tuh, terus cowoknya tuh bilang kita tuh udah mau nikah, gue bisa ninggalin si cewek itulah, apalah si cewek itu mah gitu, dia bilang kayak gitu kan. Nah dia oke lah, pasti mungkin itu dia hilang gitu. Seminggu tuh dia ngejalin kayak udahlah yang kemarin mah udah gue kubur gitu. Tapi si cowoknya berulah lagi, dan itu ketahuan lagi dong. Dan yang terakhir itu yang nggak bisa dimaafin, si cowoknya bilang si jandanya ini bilang kalau dia udah telat Dalam artian udah nggak datang bulan, dia sudah mengandung. mau gimana coba. Ya fixingnya dia kebobolan banget. Oke. Ya Oke. kebobolan gitu. Tapi si cowoknya masih tetap elak, dia bilang dia kan janda katanya, takut aja itu bukan anak dianya katanya gitu. Jadi dia mungkin lah pengen sama si teman gue aja ini, pokoknya ibu gue udah kenal banget sama lu, intinya ya, kamu gak kasihan sama ibu katanya gitu, ibu aku tuh udah sayang banget sama kamu gini. Intinya
akhirnya dia jadiin ibunya tuh jadiin alasan banget buat si cewek ini nggak pergi kemana-mana. Oke. Dia cerita bingung juga waktu itu. Gimana ya bilang ke ibunya, saya ibunya emang udah baik banget gitu, karena ngotek Oke, Pi, anaknya cukup sendiri cukup Pi, susah, cukup Pi. jadi ngotnya ke situ. Oke. Dari cerita Alpi mungkin ada yang ingin ada tanggapan nih dari Tanggapi. teman-teman nih. Gimana sih reaksi teman-teman dari cerita yang dikasih tahu sama Alfi tadi? Kalau dari alur sih udah cukup ribet banget ya tuh. Ah, gila parah sih. Gila sih, drama banget. Oke, Jun. Mana Jun? Menurut Gua pandangan ya ya Gue ya lo. ya menurut gue ya nggak salah buat kayak kenalin gitu ke orang tua, tapi kalau misalkan kayak di pihak cowoknya ini kayak masih main-main, kayaknya aduh gimana ya, udah ketahuan selingkuh, ngambilin anak orang, nyakitin anak orang, belum lagi dia nyakitin ibunya. Di sini yang salah itu sebenarnya si cowoknya. Pure cowoknya ya. Iya, benar-benar pure ini salah si cowoknya. Dia udah ketangkep basah dengan dimanapun si pacarnya ini cari apa ya, kebenaran melalui si janda itu. Dia tetap gak ngaku. Tapi menurut gue ya, si cowok itu bakalan, cowok kalau sekalinya udah selingkuh pasti seterusnya bakalan kayak gitu. Soalnya kenapa? Itu tuh kayak udah kena psikologisnya, udah kena gitu. Entah Kalau cewek yang karena selingkuh bakal ngulangin lagi nggak? kalau cewek yang selingkuh, kalau cewek ada kata rasa menyesal meskipun udah Bohong meninggal. gitu, bohong. Artinya di sini selingkuh memandang gender dong. Ada Iya, laki-laki dan perempuan. Seperti itu. ya Pilih ya. nggak Saya sebagai anonim ya. juga sih, cuma kan lebih dilihat dari Tadi saya nyela. sebelumnya Kalau selingkuh memandang gender itu saya nggak setuju. Saya lagi menjelaskan. bilang ngomong. Saya sebagai anonim. Saya sebagai anonim bentar. Mohon maaf, kamu nggak ada dalam room ya, nggak boleh join. Mohon maaf, ini menghargai dong. Saya tidak setuju. Karena gimana ya? Mohon maaf. Cewek itu Woi, nanti dulu ya, kita survei dulu aja deh. Dengarkan dulu dong, bos. Pendapat orang hargai. Oke, kamu saya mute dulu. Mohon maaf. Silakan Junia. Oke, lanjut. kalau menurut gue sih nggak sepenuhnya memandang gender, cuman menurut yang pengalaman gue tahu, bukan pengalaman dari diri gue sendiri sih, dari teman-teman gue gitu. Gue Oke. lebih itu dari pengalaman teman-teman gue. Soalnya kalau masalah perselingkuhan, gue belum pernah ngerasain namanya diselingkuhin Ataupun nyelingkuhin. ataupun nyelingkuhin cowok. Gue Oke. belum pernah. Ya. Gue ngambil teman gue yang udah pernah diselingkuhin. Gue tuh kayak pernah, gue punya teman gue deket banget gitu sama gue. Nah, di antara kalian mungkin udah ada yang tahu, dengan si cowok ini juga udah kayak kita tahu, tapi kita tahunya sebagai dia yang suka ngechatin teman kita, sedangkan si cowok itu pacarannya sama teman gue. Di situ tuh temen gue udah pernah mergokin, pertama dia selingkuh, gak lama kemudian mereka balikan. Nah, gak lama lagi dari situ si cowok itu selingkuh. Ya menurut gue, kalau menurut pandangan gue pribadi ya, kalau cewek kalau sekali udah selingkuh pasti emang kayak nyesel gitu. Cuma balik ke diri pribadi masing-masing sih. Cuma kalau cowok udah ketahuan selingkuh, udah ketahuan jeleknya gitu, masih aja gitu ngeles. Enggak, itu bukan aku, pasti ada aja ngelesnya. Sebenarnya sih kalau cowoknya itu kayak jujur gitu, ya gue selingkuh gitu, terus gue minta maaf sama lu, gue gak bakalan. Jadi menurut lu kalau cowok itu kalau selingkuh itu banyak pura-pura nggak tahunya gitu dibanding cewek gitu? Iya. Oke. Nah, Coba kita dengerin dari pakar hukum internasional dulu. Silakan, saya sudah tidak memute Anda lagi. Silakan. Halo? Halo. Iya, silakan. Mungkin gua ya. Ya, udah gua kasih nih.
Mohon maaf, yang tidak ada dalam room tidak diizinkan untuk join. Boleh ya. Sebut aja saya. Gak ada anonim, kasih tahu dong nama anda. Nah, udah saya. Kasih tahu nama lu siapa. Punya nama nggak lu? Siapa nama lu? Wah, Nama lu? saya ngomong. Nama lu siapa? Menurut anda ya. Gua moderator loh di sini. Oh, oke, apa? Langsung aja ngomong. Ya, Kita ngomong siapa dan oke. Udah lu ngomong bro. Menurut yang tadi gue dengar soal, oke gue bahas soal selingkuhnya aja. Soal selingkuh, mungkin dari sudut pandang gue tuh cewek lebih banyak selingkuh ya daripada cowok. Gue setuju itu. Karena gue nggak tahu kenapa, mungkin di lingkungan gue aja. Lingkungan gue aja, cewek tuh lebih banyak selingkuh. Temen gue aja banyak yang temen gue di kampus gue tuh di lingkungan tempat gue ada operator kayak mobil. Apa nih anjing? Keluar aja tuh hewan peliharaan gua. Ya terus apa lagi? Kayak di belakang gue tuh cewek tuh lebih banyak selingkuh, nggak tahu kenapa ya. Mungkin dia bilangnya teman apa ya, KBB lah, Hmm. bahasa cowoknya kan. Kalau lebih banyak KBB dia mungkin teman, bilangnya teman tapi ya teman dapat dapat jatah, ngerti nggak sih lu? Itu selingkuh berarti namanya. Cewek kan punya pacar. Ya secara nggak langsung. Ke teman cowoknya lu bisa sama lu bisa tak misalnya nih gue mau makan dong, anterin yuk. Itu salah satu bentuk selingkuh, berarti hal kecil ya, motor bukan kayak gitu kan. Yang memanfaatkan kesempatan banget gitu ya. Iya, gue belum pernah ngerasain sih, kayaknya sih gue belum pernah ngerasain, tapi teman-teman gue tuh rata-rata yang cewek kayak gitu. Dia bisa gimana ya, bisa aja kan gitu. bukan loh, ini beda konteksnya. Kalau ke dia tuh dia lebih kayak, gue lebih nyaman loh kalau ke satu orang, bukan ke semua orang gitu, ke satu orang tertentu kayak gitu. Jadi tuh gue lebih mikirnya kalau selingkuh lebih mana gender itu nggak itu ya, Nggak bisa dibenarkan. dia nggak bisa dibenarkan sama sekali. Soalnya menurut, bukan survei juga ya, menurut survei gue sih, kan bisa salah kita benar. Di kota gede tuh lebih banyak cewek yang, apalagi yang LDR, kenapa ya, lebih banyak fuck girl daripada apa sih ya, Fuckboy. fuckboy itu cuman gimana ya, Cuma pandangan kata gua itu sudut pandang sih. iya, cewek Ya yang kalau menurut bilang gini aja deh, udah deh gini aja deh, oke nih, survei aja deh, cowok sama cewek banyak apa, cewek kan, ya udah gitu aja, cewek lebih banyak fucker daripada banyak fuckboynya, lebih banyak cewek wanita. Tapi nggak menutup kemungkinan satu laki-laki punya dua perempuan, atau tiga Iya. perempuan, atau empat perempuan. Lebih banyak mana yang cewek kan. enggak, tapi gini loh Dre, menurut Aing ya intinya kalau misalnya Siapa? Ntar dulu gantian Alpi sok. ya, tapi menurut gua yang namanya selingkuh tuh nggak bisa mandang gender dia cewek atau cowok sih. Menurut Aing ya itu tuh udah penyakit psikologis lah. Ya tiap orang juga pasti punya ketertarikan kalau ada rasa bosan lah intinya ya. Kayak nggak bisa lu bilang itu cewek yang selingkuh itu cowok, itu cuma perspektif diri masing-masing aja gitu kan. Cowok mungkin cewek ya, dia lebih cenderung kayak gue udah sayang sama lu, tiba-tiba udah ngajarin hubungan terus bosan, ya mungkin nyari temennya yang kayak tadi. Tapi cowok mungkin selingkuhnya di tadi masa-masa PDKT-an, kenapa banyak cewek yang galau juga gara-gara cowok. Jadi itu mah ya gimana dianya sih. Tapi menurut saya kalau selingkuh tuh udah penyakit psikologi sih, nggak bisa ngebadain. Nggak setuju juga tadi sama Junia yang kalau cewek lo pasti nyesel, cowok juga mungkin ada aja yang nyesel loh gitu kan. Jadi itu mah ketika udah selingkuh ya itu udah penyakit, apalagi selingkuhnya di umur yang kayak kita sekarang lah. Intinya udah bukan masanya dia buat gonta-ganti pasangan, udah bukan masanya kayak lagi kayak gua harus gonta-ganti, gua ngerasa bosen, lu sekarang aja bosen gimana dulu nikah kan. Jadi menurut saya itu udah masuk ke dalam penyakit aja sih. Tiap orang kalau emang dia mau selingkuh ya mau kayak gimana pun caranya pasti ada jalan, mau itu sama temennya, mau itu dalam konteks teman dekat atau kayak cuman awalnya buat partner aja nih, tahu-taunya jadi nyaman kayak gitu. Itu mah gimana di masing, Oke. nggak bisa pak cewek yang banyak atau kayak gimana sih. Gue menyangga dong, gue menyangga nih. Gue jawab dulu dong. Ntar jawab dulu. Jawab dulu. Oke, Menurut gue tuh kan tadi
kalau selingkuh tuh merupakan penyakit menurut gue nih ya, kalau dari sudut pandang cowok. Nggak tahu ya menurut kalian para cewek, kalau pandang cowok, kalian udah pacaran, gimana? Kita udah pacaran lama. Kalau misalnya cowoknya tuh merasa terkekang, dia tuh pengen ngerasa sedikit bebas, pengen ngerasa sedikit, gue mau nyobain deh masa-masa gue udah final nih sama cewek gue juga. Mungkin dia pengen main-main. Kalau kecuali ya, mungkin cuman beberapa lah, cuman beberapa cowok yang tidur sama cewek lain itu udah punya pacar, cuman beberapa ya kayak gitu. Paling sisanya cuman ya udah kita jalan bareng, nonton bareng, makan bareng, terus apa aja yang tidur bareng pasti sedikit lah. Kalau cowok ya kali bener-bener dia ya udah bisa ikut lah, oke dia udah punya penyakit psikolog lah, dia udah punya kita dan dia bilang kayak gitu. Kalau menurut gua, tapi balik lagi ke pasangan ceweknya gini deh, gua tanya ke cewek, kenapa cowok kalau misalnya kita udah pacaran lama, kita misalnya mau main atau apa, misalnya kita nggak balas chat kita bokir lah, mau makan nggak, siapa yang tahu kan, kita nggak ngabarin gitu. Pengalaman pribadi nih. Enggak lah, gua dia pengalaman pribadi juga ada, udah lama lah. Iya ya. Ya mohon maaf. Lanjut seru nih. Kan rata-rata kayak gitu lah. Ya udah sih, lu lihat aja TikTok lah kayak gitu kan, banyak kan cewek kalau misalnya apa sih, misalnya cewek lagi nonton drakor, kita chat nggak dibales, maaf yang kita lagi nonton drakor kan, oh ya udah nggak apa-apa, cowok main-main aja kan, misalnya kalau kita maaf tadi Mohon maaf nih, main saya game, sepertinya ingin menjawab Iya, nih. Nanti dulu. Anda. Oke. habis main game tadi, habis main ML buat main jam pasti kenapa nggak bilang, itu cowok pasti ngerasa gue pengen coba yang pengen lakuin deh, gue kenal nih sama lu tuh, dan hati gue tuh emang buat lu, tapi gue pengen ngerasain mana gue tuh lebih sebelum gue nanti pas gue udah kenal sama lu nanti, daripada gue nanti main-main lagi juga pengen gue main-main sebelum gue nikah. Menurut gue kayak gitu kalau cowok ya, dan Kalau Oke, Jun. kalau menurut gue ya, gue nggak tahu tentang dari segi cowoknya atau segi ceweknya, tapi ini menurut pandangan diri gue sendiri. Kenapa cewek suka overthinking gitu kan, kayak Ya, overthinking. cowok balik lama dia pikirnya, wah dia kayaknya lagi jalan nih sama cewek Atau lagi bosen nih atau nggak mau chatan atau ngapain? ya. Gue tahu yang ke situ-situnya. Kalau dari segi cewek ya, mungkin dia punya trauma yang mendalam, kayak sebelum sama lu tuh dia punya pengalaman sama yang lain gitu, kayak misalkan gua mau main ya, mau main PS gitu, tahunya keluar sama cewek lain ya kan. Gua nggak tahu ya diri dianya juga anjing. Gua kenapa gitu? Anu. Sabar dong anjing. tolong moderator. Anjing, sabar ya. Jangan kasar. Jangan kasar dong. Jangan kasar dong. Astagfirullah. Allah. Baru juga. Ayo lanjut. Oke, Jun. Pri, tolong kamu patuhi aturan di podcast ini. Tuh, itu kan dari segi cewek ya. Soalnya kenapa? Memang sih awalnya itu semua salahnya dari cewek, karena cewek terlalu egois. Sehingga apa ya, kayak hidup si cowok itu cuma milik si cewek gitu. Iya. Sedangkan menurut gue pribadi nggak kayak gitu. Kita itu masih sama-sama masih muda, masih pengen kayak masih Punya kebebasan lah. temen gitu, kebebasan lah intinya ya. Nah, kalau menurut gue yang kayak gitu tuh lebih ke egois sih. Gue lupa anjing mau ngomong apa kan. Posesif kali. Nah, ya kalau posesif itu mungkin dari si cowoknya pernah ngelakuin kesalahan, atau si ceweknya pernah ngelakuin kesalahan untuk menutupi dirinya sendiri gitu atas kesalahannya, itu kan terjadi. Kalau kayak lu dikit-dikit udah overthinking, dikit-dikit udah overthinking, lu itu tuh ribet banget sumpah. Gua aja kalau setiap yang pacaran, ya lu mau ngechat gua bangga gua bales, lu nggak ngechat gua ya nggak apa-apa gitu, tapi seenggaknya lu tuh ada basa-basi, gua mau main game ya sama teman-teman gua, ya gua tak bakalan mungkin bilang ih nggak boleh gitu. Lu pernah mikir gak sih kalau
cowok udah juga bolehin kayak gitu ya kan, kayak lu kan cuma baru pacar gua, kenapa sih ngatur-ngatur hidup gua kayak gitunya banget gitu. Gua juga, gua kan pengen kayak ngelakuin apa yang gua suka gitu. Kan gua juga tahu hati gua itu cuma buat lu, gua bakalan gua macam-macam. Semakin cowok Kakang. kan semakin dia berbuat kebohongan, entah dari hal-hal yang kecil. Contoh nih, lu main game, bilangnya aduh gua mau tidur ya, gua ngantuk, soalnya lu begadang main game. Coba kalau tahu itu cewek, pasti sakit hati kan, ujungnya berantem, Ya. ya. Kalau yang dari situ tuh. Tapi kalau menurut gua dari segi cowoknya ini, gua nggak tahu ya, karena gua kan lebih pengalaman dapet teman-temannya yang pacaran, yang denger cerita tuh gua itu kayak cewek yang pacaran sama cowok. Kalau cowok pacaran sama cewek gua nggak tahu, mungkin karena emang si cowok ini hidupnya terlalu santai, jadi menganggap apa ya, kayak yang kayak gitu tuh udah benar-benar udah kelewat batas. Jadi kalau masalah yang apa sih, yang selingkuh, gadulan kayak gitu tuh, gua kalau kayaknya agak lebih gimana ya, ke cewek enggak, ke cowok enggak, Netral. ya netral lah. Ini kalau misalkan kita main nih sama teman, ya nggak tahu sih itu temannya teman dekat atau teman kampus atau teman apa. Kalau misalkan kita bilang si cewek rata-rata ya, kalau gue pribadi nih, gue cewek nih, dan gue bilang ke cowok gue mau main nih sama teman gue, misalkan berdua nganterin dia apa gitu, gue pasti selalu bilang, nah si cowok gue ini kalau emang misalkan dia nggak suka, dia paling bilang ya jangan deh, jangan sama dia gitu, atau sama yang lain. Nah gue nggak bakal ngelakuin. Tapi lu bayangin deh, cewek udah izin sama lu, terus lu yang malah ngeterserahin, yang ada di otak cewek apa, wah dia aja nggak pernah cemburu sama gua gitu. Serba salah juga sih akhirnya kalau kayak gitu. Cowok lain. Nah kalau itu apa ya, kasusnya beda ya. Kalau dia misalkan minta izin, itu nggak dimasukin ke hal yang namanya bisa dibilang ya itu secara nggak langsung, nggak apa ya, secara nggak langsung selingkuh gitu. Itu nggak bisa yang kayak gitu tuh. Selingkuh itu ada kriterianya. Iya. Ya. Kalau misalkan si cewek ini bilang ke lu, aduh gua lagi di rumah nenek atau di rumah gimana mama atau gimana gitu, terus nggak sengaja teman lu atau yang lain ngeliat gitu, kayak rasanya lu mau tidur kan, tapi kok lu ada di luar, nah, kayak gitu baru bisa dibilang selingkuh. Soalnya dia apa ya, keluar tanpa bilang atau tanpa minta izin. Nah menurut gua nih, sebagai cewek yang punya perpikirannya overthinking kayak gitu, terus sebaiknya nih sebagai cowok-cowok ya, teman-teman gua cowok, kalau misalkan lu ngerasa cemburu, lu ngerasa gak suka apa cewek lu jalan sama cowok lain, bilang gitu. Nggak usah bilang kayak yang macam keributan, lu bilang aja lu mau diterima atau enggak, yang intinya gua tuh nggak senang gitu kalau lu jalan sama dia. Di situ pasti cewek yang kalau udah dikasih tahu kayak gitu kayak mikir, oh dia aja sayang sama gua gitu, masa gua kayak ngehianatin dia gitu. Kalau gitu, oh terserah kan nggak tahu jawaban terserah itu apa, Terserah. apa gitu. Menurut gua gitu sih ya. Ya. Mungkin ya Jun, setuju sih sama Junia. Menurut gue kalau emang posesif ya emang karena dasar awalnya gimana dulu, nggak bakal ujung-ujung pasti suatu hubungan posesif banget. Gue aja nih awal-awal tuh kayak nggak bakalan diterima. Ingat gak di dulu aing awal kuliah tuh sakit diantar maneh ya, berobat sampai malam gitu kan. Iya. Ya itu kan di situ Alga belum kenal maneh banget kan. Yang namanya LDR, Alga overthinking lah kayak kata teman, oh gue aja dari teman gitu kan, gue aja sama gue pacaran dari temen dong gitu kan. Intinya dia juga sempat posesif ya, dia sama kayak Junia jawabnya gue izin, tapi dia jawabnya terserah. Itu tuh yang di kayak gitu tuh kayak masalahnya dibuat drama sampai akhirnya gue bilang, lu kan udah kenal, mau nerima gue iya,
enggak, ya udah, gue pengen ngejalin hubungan yang emang kalau ada batasan itu bukan karena lu yang ngasih batasan ke gue, tapi batasan itu udah hadir di gue. Intinya kayak, oh ya harusnya gue nggak kayak gini nih, harusnya gue tuh pengen nyiptain hubungan yang emang batasan tuh turun, bukan karena kita ngebatasin. Walaupun gue sampai nikah pun gue nggak mau loh sampai akhirnya kayak gue dibatas-batasin aja. Gue juga walaupun udah nikah, kehidupan gak tentang sama lu berdua, enggak lah, lu masih butuh kayak teman nongkrong sesekali, reuni sesekali. Lu segini aja udah sampai ngasih batasan dong pacaran, gimana lo nikah? Lu nikah, gue kan istri dulu, gini-gini bisa aja. Nikah tuh nggak semudah lu, banyak banget nih kayak sepupu-sepupu aja kayak gitu, bahkan mau ketemu saudara aja ribet banget istrinya, enggak nunggu aku libur kerja, aku gini-gini, gak boleh sendiri. Ya dari awal pacarannya tuh memang proses itu gitu. Ya tapi kalau kayak gitu